presentasi tentang perioperatif medicine, manajemen juranti operatif. Definisi perioperatif sendiri adalah suatu istilah gabungan yang mencakup 3 fasa pengalaman pembedahan, iaitu praoperatif, intraoperatif dan juga pasca-operatif. Yang bakal dibahas hari ini adalah fasa intraoperatif, di mana pasien masuk atau dipindah ke instalasi bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Untuk persiapan pasien di ruang persiapan IBS, yang pertama perlu dilakukan adalah evaluasi ulang status present dan rekam medis pasien. Kedua adalah pemasangan infus. Untuk hal yang harus diperhatikan ketika memasang infus adalah menentukan jenis cairan dan jumlah defisit cairan selama puasa. Pilih selang infus, apakah itu infus biasa, blood set atau infus baik. Pilih diameter kateter vena yang paling besar yang bisa dimasukkan. Pilih vena yang paling besar dan lurus. Usahakan memilih lokasi yang tidak mengganggu operator. Misalnya operasinya dijalankan di sebelah kiri, maka infus venanya dipasang di sebelah kanan. Untuk tata cara koreksi cairan, pada jam pertama adalah 50% tasa dari total defisit cairan selama puasa ditambah dengan kebutuhan cairan per jam saat itu. Untuk jam kedua dan ketiga adalah 25% dari total defisit cairan selama puasa ditambah dengan kebutuhan cairan per jam saat itu, ditambah dengan cairan yang keluar dari luka operasi. Untuk jam-jam seterusnya, kebutuhan cairan per jam saat itu ditambah dengan cairan yang keluar dari luka operasi. Masih di persiapan pasien di kamar operasi, pada mulanya kita memulakan meja operasi dan instrumen yang diperlukan, mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laryngoskop, endotracheal tube, suction, defibrillator dan juga lain-lain. Dan untuk obat-obat resusitasinya adrenalin dan atropine. Juga diperlukan catatan medis anestesia. Selain itu, persiapkan obat-obat anestesia yang diperlukan, monitor seperti alat pantau tekanan darah, suhu tubuh EKG, pulse oximeter atau kapnograf sesuai indikasi, dan juga selimut penghangat khusus untuk bayi dan juga orang tua. Jenis anestesia atau analgesia yang bakal dipilih. Jadi yang pertama adalah anestesia umum yang bersifat hipnotik, anestesi dan relaksasi. Untuk anestesi umum ada anestesi umum intravena, anestesi umum inhalasi dan juga anestesia imbang. Untuk anestesia umum intravena adalah di mana obatnya disuntik secara parenteral langsung ke vena, dan anestesia intravena klasik adalah pemakaian kombinasi ketamin hidroklorida dengan sedatif seperti diazepam dan midazolam. Untuk anestesia intravena total adalah kombinasi obat hipnotik, analgetik dan juga relaksasi otot secara berimbang. Anestesia analgesia neurolep adalah kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat. Seterusnya anestesi umum inhalasi, di mana teknik anestesia umum yang dilakukan adalah kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesia yang langsung ke udara inspirasi. Anestesi umum inhalasi ada sungkup muka, di mana inhalasi dengan sungkup dengan kombinasi obat seperti halotin, enfluren, isofluren, sevofluren, desfluren, dengan nafas spontan yang memberi
efek hipnotik, analgesi dan relaksasi otot ringan. Untuk sungkup laring adalah kombinasi obat yang sama tetapi dengan sungkup laring dengan nafas spontan dan juga memberi efek hipnotik, analgesia dan juga relaksasi otot ringan. Inhalasi pipa endotrakea nafas spontan juga sama obatnya kayak tadi, tapi juga dengan pola nafas spontan, dan juga inhalasi pipa endotrakea nafas kendali hampir mirip obatnya dan ditambah dengan pelumpur otot non dipolarisasi lalu dilanjutkan dengan nafas kendali dan memberi efek hipnotik, anestesia dan relaksasi juga. Untuk anestesia imbang adalah kombinasi obat-obatan baik anestesia IV maupun anestesia inhalasi ataupun kombinasi. Teknik anestesia umum dengan analgesia regional iaitu untuk mencapai trias anestesia secara optimal dan berimbang. Untuk jenis anestesia selain anestesia umum adalah anestesia lokal yang dibagi menjadi anestesi topikal, anestesi infiltrasi lokal dan juga blok lapangan. Analgesia lokal sendiri adalah anestesia yang digunakan dengan cara menyuntikkan obat anestesi pada daerah atau di sekitar lokasi pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls eferen yang bersifat temporer. Analgesia topikal digunakan dengan cara menempatkan obat anestesi tersebut dengan cara oles, semprot atau tetes pada permukaan mukosa atau jaringan atau pada rongga tubuh. Ini bisa berupa spray, pasta atau tetes mata. Selain itu, analgesia infiltrasi lokal digunakan dengan cara suntikan anestesi pada daerah yang akan dieksplorasi, misalnya pada luka kecil hingga sedang. Untuk blok lapangan adalah obat anestesik lokal yang disuntikkan mengelilingi area yang akan dieksplorasi, misalnya pada luka terbuka yang besar. Seterusnya adalah analgesia regional di mana ada blok saraf. Blok saraf digunakan di daerah perjalanan saraf yang melayani daerah yang akan dieksplorasi. Misalnya suntikan jauh dari daerah operasi di nervus radialis, medianus, ulnaris, ischiadicus, femoralis dan tibialis. Seterusnya adalah blok plexus brachialis di mana anestesi disuntik lokal di perjalanan plexus brachialis yang melayani ekstremitas superior. Blok spinal subarachnoid adalah blok regional dengan menyuntikkan anestesi di dalam ruang subarachnoid melalui tindakan fungsi lumbar. Seterusnya adalah blok spinal epidural di mana anestesi tersebut disuntik ke dalam ruang epidural dengan pendekatan torakal, lumbal dan kaudal. Selain itu, blok regional intravena adalah anestesi lokal ke dalam vena yang telah diekstengunasi secara tertutup baik pada ekstremitas superior maupun inferior. Salah satu monitoring yang dilakukan selama operasi adalah sistem respirasinya, iaitu jalan nafas, oksigenasi dan juga ventilasi. Monitoring jalan nafas ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan jalan nafas. Jalan nafas selama anestesia baik dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea harus dipantau secara ketat dan juga kontinu. Pada nafas spontan, perlu dipantau suara nafas patologis, gerakan kantung reservoir menurun atau berhenti dan juga tampak gerakan dada paradoksal atau tidak. Pada nafas terkendali, perlu dipantau tekanan inflasi terasa berat atau tidak, tekanan positif inspirasi meningkat atau tidak. Untuk oksigenasi, bertujuan untuk memastikan zat asam di dalam udara atau gas inspirasi dan di dalam darah terkendali atau tidak. Hal ini terutama pada anestesi umum inhalasi yang dilakukan
Monitoring ini dilakukan dengan cara memeriksa kadar oksigen inspirasi dengan menggunakan pulse oximeter yang ada alam batas atas dan bawah. Untuk oksigenasi darahnya bisa diperiksa secara klinis dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa secara kualitatif dengan alat pulse oximeter dan juga pemeriksaan analisis gas darah. Untuk ventilasi, bertujuan untuk memantau keadekuatan ventilasi ataupun respiratory rate secara kualitatif ataupun diagnostik fizik dipantau dengan mengawasi gerak naik turunnya dada, gerak kembang kempisnya kantung reservoir atau auskultasi suara nafas. End-tidal CO2 juga dipantau terutama kalau operasinya berlangsung dengan lama. Jika ventilasi dengan alat bantu nafas mekanik digunakan, bisa digunakan sistem alarm yang memberikan petanda bila nilai ambang tekanan sudah terlampau. Untuk analisis gas darah, bisa menilai tekanan parsial CO2 terutama pada kasus bedah saraf, bedah torakofaskular dan juga kasus lain dengan risiko tinggi. Selain monitoring sistem respirasi, sistem sirkulasi juga perlu dimonitor. Untuk ini bertujuan untuk memastikan fungsi sirkulasi pasien adekuat yang bisa dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi menggunakan oximetry denyut. Tekanan darah juga bisa diukur secara non-invasif atau invasif. Kalau menggunakan cara non-invasif adalah menggunakan tensimeter atau kalau invasif menggunakan invasif kateter seperti biasanya di arteri radialis. Misalnya kalau pasien ada hipertensi yang meningkat secara mendadak, itu bisa mengindikasikan stroke di mana operasi tersebut harus diterminasi. Kerana keadaan itu merupakan kontraindikasi absolut untuk menghentikan operasi tersebut. Pasien dalam intra dan pasca operasi berisiko myokard infark kerana hipotensi, dan ini kalau terjadi hipotensi bisa menurunkan perfusi darah yang seterusnya menyebabkan hipoksia, iskemi dan akhirnya infark myokard yang bisa disebabkan oleh obat analgesi yang sudah diberi. Selain itu, penilaian EKG juga penting. EKG yang bahaya menunjukkan ST elevasi atau ST depresi di mana bisa suspek infark myokard yang akut. Untuk setelah itu, kalau ternyata pasien tersebut ada ST elevasi atau depresi, pasien tersebut bisa dicek troponin untuk melihat kalau pasien tersebut ada myokard akut atau tidak. Selain itu ada ketol di mana ada kelainan elektrolit FVT, WF, SVT. Ada untuk EKG sistemnya sendiri ada sistem 3 lead di mana elektroda di kedua bahu dan abdomen kiri di bawah tulang rusuk. Untuk 5 lead sistemnya menggunakan 5 elektroda di bahu, kaki, dada bawah kanan kiri dan juga terpenting tambahan 5 di intercostal 5 anterior axillary line. Untuk interpretasi EKG sendiri, kalau dysrhythmia biasanya bisa kerana heart block, iaitu efek obat atau ada kelainan sistem induksi. Untuk atrial fibrillation, biasanya dikarenakan atrial overdistension. Untuk sinus tachycardia, biasanya disebabkan oleh hipovolemia, anestesi yang ringan atau kurang memadai, hipoksia, hiperkarbia. Untuk sinus bradycardia, biasanya kerana refleks vagal yang meningkat, efek obat, hipoksia. Untuk iskemia aktif, ada obat bius yang berpotensi hipotensi dan bisa memperburukkan keadaan pasien dengan predispose ke myokard infark. Ini bisa dilihat dari perubahan segmen ST.
Kalau infak lama yang sudah selesai, biasanya pasien ada Q-wave pada EKG-nya. Untuk elektrolit, biasanya kalau hipokalemia menunjukkan T-depresi dan U-wave. Kalau hipokalemi biasanya T-wave-nya tall. Kalau hipokalsemia biasanya wave QT-nya memendek dan juga ada J-wave. Selain itu juga penting untuk menilai produksi urin dan juga pengukuran volume intravaskular. Untuk monitor vena central, ini untuk buat yang pakai central line buat drug administration. Monitoring selanjutnya adalah sistem saraf pusat, di mana monitor elektroencephalograf dilakukan sebagai pembanding antara saat pasien tidur dan juga pasien yang sudah teranestesi. Tujuannya adalah untuk menilai kedalaman anestesi dan menurunkan insiden dari kesedaran di tengah operasi yang menyebabkan post-operatif recall. Untuk monitor tekanan intrakranialnya dapat dilakukan dengan dua cara, iaitu catheter ventriculostomy, di mana catheter dimasukkan ke ventricle lateral, ataupun cara kedua adalah dengan fiber optic pressure transducer pada hujung dari catheter yang dimasukkan ke parenchyma otak atau ruang subdural. Untuk oximetri cerebral sendiri digunakan dengan oximeter reflectance, di mana menggunakan cahaya melalui scalp yang juga disebut sebagai regional oxygen saturation. Yang terakhir yang dimonitor adalah suhu tubuh. Penggunaan obat anestesi dapat mempengaruhi autoregulasi dari suhu sehingga bisa menyebabkan suhunya meningkat secara mendadak dan dapat menyebabkan hipertermia malignan. Suhu dimonitor agar dapat mencegah hipertermia dan juga mempertahankan suhu tubuh. Penilaian suhu tubuh dapat dilakukan dengan menggunakan termometer dan juga bisa dengan menggunakan infrared scanners yang diletakkan di membran timpani. Tapi ini bisa salah kerana bisa ada serumun atau obstruksi lain di membran timpaninya. Misalnya di pulmonary arterial, walaupun suhu yang diberi adalah cukup tepat, namun disadvantage-nya adalah pulmonary arterial terlalu invasif. Untuk timpaniknya bisa memberi temperatur brain, tapi disadvantage-nya bisa menyebabkan injury ke membran timpaninya. Untuk esophagealnya bisa reflect suhu core-nya, tapi disadvantage-nya adalah esophagealnya subject to cooling by respiratory gases. Untuk nasopharyngealnya juga sama seperti timpanik, namun penggunaannya bisa menyebabkan nosebleed atau ambient cooling atau heating. Untuk oral, biasanya lebih sering digunakan untuk pasien yang sadar dan tidak bisa dilakukan dengan gampang untuk pasien yang tidur. Kalau bladdernya bisa dilakukan dengan gampang kalau ada Foley catheter,
Dan tapi ini tergantung dengan output urinnya, dan yang skin atau integumentnya adalah gampang dan non-invasive, namun tidak reflect core temperature-nya. Untuk rectal, disadvantage-nya may not reflect through core, invasive, dan juga diletakkan di non-sterile area. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.